Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan waktunya ya untuk kita bisa belajar bareng dan diskusi bareng di forum hari ini. Terus sebelum aku mau buka slide-ku ini, aku pengen tanya sih ke kabarnya teman-teman. Gimana nih kabarnya kira-kira di week yang keberapa ini ya? Ini kan sudah masuk ke perkuliahan ya. Nah, kalau dari teman-teman gimana kabarnya kalau boleh tahu? Mungkin bisa chat aja di kolom box. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Padahal di weekend siang ini kan lebih enak buat tidur siang aja nggak sih guys? Tapi teman-teman di sini punya semangat gitu ya untuk belajar bareng sama aku di sini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai presentasinya. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai Machine Learning 101, a brief introduction to machine learning. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini aku ada 3 outline apa aja yang mungkin nanti bisa kita saling sharing-sharing dan diskusi bareng ya. Yang pertama itu pengenalan mengenai machine learning dari dasar. Yang kedua, teknik-teknik dalam machine learning. Dan yang ketiga, skill-skill yang sekiranya diperlukan. Gitu. Nah, sebelum kita deep dive gitu ya ke materi hari ini, aku pengen memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, kenalin namaku Sabita Kanaya Oktamutia. Teman-teman bisa panggil aku Tata. Sekarang aku merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir di Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian aku di sini berkesempatan untuk belajar gitu ya. Aku dapat kesempatan untuk belajar di AI Research di DISA AI Academy Batch 3. Gitu. Nah, kemudian untuk experience-ku sendiri, di sini pengalaman organisasi sih banyaknya yang aku tulis ya. Yang pertama, sekarang alhamdulillah aku dikasih amanah untuk menjadi Kepala Departemen Kewirausahaan di BEM FTRS ITS dari Januari sampai sekarang. Kemudian ada aku juga pernah menjadi Business Development Officer di Students X CEO East Java 2022 kemarin. Terus aku juga berkesempatan untuk menjadi social media manager di Insys Commerce atau Income gitu. Nah, di sini ada kontakku, ada Instagram sama LinkedIn. Jadi feel free kita bisa connect bareng, kita bisa follow-followan untuk bisa diskusi mungkin mengenai machine learning, data science, atau ya sekedar pengen networking, boleh banget bisa saling follow-followan di Instagram Sabitako dan LinkedIn Sabita Kanaya Oktamutia. Oke. Mungkin teman-teman di sini berpikir ya, kok aku ini anak teknik, organisasi nggak jauh-jauh dari keuangan, tapi kok punya interest atau kok aku pengen gitu ya belajar tentang machine learning gitu. Oke, dan di sini aku akan coba menceritakan ya journey-ku kok aku bisa tertarik gitu belajar mengenai machine learning. Nah, jadi sebenarnya kalau aku boleh cerita dari SD sampai SMA itu aku tertarik banget untuk belajar tentang teknologi. Teknologinya di sini tuh bisa macam-macam, entah itu dari komputer itself atau dari gadget-gadget terbaru dan lain sebagainya. Nah,
Kalau dulu itu waktu aku kelas berapa ya? Kelas 3 SD itu baru pertama kali banget aku kenal yang namanya komputer, aku kenal yang namanya internet, dan di situ aku dibuatin Facebook untuk pertama kalinya. Dan ya kalau misalnya ingat-ingat zaman SD tahun berapa ya, berarti sekitar 2010 itu kan lagi rame banget ya Pet Society, jadi aku kayak literally tiap hari itu main Petsos. Dan selain main juga aku tertarik untuk explore hal-hal lain juga gitu ya, nggak jauh-jauh juga sebenarnya dari teknologi gitu. Nah terus beranjak makin kesini kan internet juga semakin masif ya efeknya, dampaknya juga semakin masif dan lebih mudah untuk diakses banyak orang. Nah di sini dari yang aku kalau misalnya dulu tuh tahu info teknologi ya udah dari koran aja gitu. Nah tapi makin sekarang itu aku bisa lebih leluasa lagi untuk cari tahu di Google kayak gitu. Dan biasanya karena aku tuh orangnya audio visual, jadi emang sebenarnya lebih suka untuk cari infonya tuh ya kayak di sosmed, YouTube waktu itu, soalnya Instagram belum yang terlalu rame kayak sekarang gitu kan. Nah terus sewaktu SMA, di SMA ini kan sudah waktunya untuk memilih gitu ya, memilih sebenarnya aku nih pengen melanjutkan ke mana sih, aku punya path yang kemana gitu, yang sekiranya aku akan enjoy dalam menjalaninya gitu. Nah di SMA ini aku mulai kepikiran untuk masuk jurusan yang lagi-lagi nggak jauh-jauh dari teknologi. Nah untuk jurusannya itu sebenarnya ya seputar tentang teknologi informasi atau IT gitu ya. Nah lalu lulus dari SMA 2019, aku ikut SBMPTN dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk belajar dan berproses di Teknik Fisika IPS. Nah, terus lanjut di tahun 2020 ya. 2020 ini merupakan tahun yang kita tahu, tahun yang sulit untuk kita semua, karena di 2020 ini kan kita ada pandemi ya, di mana pandemi itu benar-benar membatasi kegiatannya kita, di mana kalau misalnya biasanya kita pergi sekolah atau pergi kuliah itu ya offline tatap muka gitu ya, bisa ketemu teman-teman dan bisa belajar langsung gitu dengan dosen. Tapi karena pandemi ini jadi serba terbatas gitu. Jadi kalau misalnya dulu aku biasanya kalau bosen di rumah jalan kemana gitu kan. Nah, tapi karena pandemi ini semuanya benar-benar serba terbatas, jadi ya mau nggak mau gimana ya caranya aku tetap bisa survive, tapi aku juga nggak yang bosen di rumah, bosen di kamar mengurung diri kayak gitu. Dan aku iseng-iseng scrolling dan aku iseng join online course dan webinar. Nah, seingatku webinar pertama kali yang aku ikutin itu dari SRI, SRI-nya ITB, itu membahas tentang EBT gitu ya. Dan nggak hanya dari situ, aku mulai yang kayak tertarik untuk ikut webinar-webinar lain yang mulai fokus nih ke satu topik, yaitu tentang digital industries gitu. Nah, terus lanjut ke tahun 2021, tepatnya di semester 5, aku dapat mata kuliah sinyal dan sistem. Nah, di mana di mata kuliah ini ada final project yang diwajibkan untuk teman-teman mahasiswa, dan aku bersama kelompokku punya final project dengan judul Environmental Noise Classification Using Deep Convolutional Neural Networks. Nah, terus lanjut lagi masuk ke 2022 di tahun ini, karena aku baru, sebenarnya bisa dibilang aku baru pertama kali tahu tentang machine learning, tentang deep learning itu waktu semester 5 kemarin.
Jadi aku mulai kayak tertarik untuk mengulik-ngulik lebih dalam lagi tentang machine learning dan data science gitu. Jadi aku sempat ikutin beberapa kayak mini bootcamp gitu, terus abis gitu juga ikutan course. Habis itu alhamdulillahnya juga di tahun ini aku dapat kesempatan untuk berpartisipasi di penelitian dosen dengan topik image processing. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah banget aku diberi kesempatan oleh tim Bisa AI dan Kampus Merdeka untuk bisa menyampaikan dan belajar gitu ya, serta ketemu sama teman-teman semua di forum ini gitu. Oke, sebelum kita mulai di sini aku mau ngasih disclaimer dulu ke teman-teman semua. Di sini aku bukan seseorang yang expert gitu ya. Jadi di sini posisinya aku sama seperti teman-teman semua, di mana aku di sini masih belajar. Aku belum bisa mengatakan kalau aku ini udah pro di machine learning dan sebagainya gitu, aku belum. Aku sama-sama masih belajar. Jadi di sini harapannya di forum ini kita bisa belajar bareng dan diskusi gitu mengenai machine learning kayak gitu. Mungkin langsung aja. Oke. Teman-teman pasti sering ya tiap hari tanpa terkecuali pasti buka sosmed, entah itu sosmed yang tentang chatting, line, WhatsApp, atau mungkin teman-teman biasa buka TikTok, Instagram maupun YouTube. Nah, teman-teman pernah sadar nggak sih kalau berandanya kita tuh tiap hari atau tiap saat kita refresh itu pasti mengeluarkan video-video yang terbaru gitu, dan kayak entah kenapa video-video preferensi ini, video-video yang direkomendasiin sama YouTube ini contohnya, itu kok selalu relate dengan video-video yang emang aku suka gitu. Nah, jadi kalau contohnya di sini aku tuh suka banget sama topik tentang beauty, entah itu make up atau skincare. Terus aku juga suka banget topik teknologi, gadget, kayak misalnya smartphone atau laptop. Dan misalnya juga royal families gitu ya, karena kemarin Queen Elizabeth kan baru meninggal. Jadi kayak aku jadi tertarik untuk mengulik-ngulik lagi gitu ya tentang royal families. Jadi YouTube ini entah kenapa kok bisa merekomendasikan video-video yang emang aku relate dengan topiknya gitu. Dan pasti dari teman-teman juga pasti ngeh kalau sebenarnya tiap orang itu pasti beranda sosmednya kan beda-beda, karena ya memang punya preferensi yang berbeda-beda gitu. Nah, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Oh, karena secara historis aku sering buka video YouTube memang yang selalu berkaitan dengan topik gadget gitu. Aku suka buka video dengan topik beauty. Nah, jadi dari data-data historis itu, YouTube ini akhirnya belajar, oh Sabita Kanaya ini sukanya video yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, makanya kita punya beranda yang seperti ini gitu. Nah, terus next. Di sini ada e-commerce, ada Tokopedia dan Shopee. Nah, di mana kan sebenarnya dua e-commerce ini sama-sama punya fungsi yang sama gitu ya untuk berbelanja online gitu, tapi kalau untuk aku pribadi, peruntukannya Tokopedia dan Shopee itu berbeda. Nah, jadi kalau misalnya di Tokopedia itu aku emang prefernya untuk mencari barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, kayak gitu. Nah, sedangkan di Shopee aku lebih sering mencari barang-barang kayak fashion item, terus habis gitu make up, skincare, itu biasanya di Shopee. Nah,
di sini kalau teman-teman ada section for Sabita gitu. Nah, terus muncul nih rekomendasinya yang sekiranya produk-produk yang menarik perhatian aku. Nah, sama juga di Shopee, di sini ada rekomendasi. Nah, keluar juga barang-barang yang sekiranya, oh, user yang namanya Sabita Kanaya ini suka nih, bakal suka kalau misalnya kita nampilin produk-produk yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya ini tadi yang di e-commerce, kita lihat ada di Spotify. Nah, coba teman-teman lihat di Spotify-nya teman-teman, di bagian browse, di situ ada section made for you gitu. Dimana section ini itu specialized, ya udah emang buat kita aja gitu. Emang spesial Spotify ini mengkurasi album-album atau genre atau artis-artis yang emang sekiranya kita bakal suka gitu. Nah, contohnya di sini ada pop mix, R&B mix, terus untuk yang artisnya ada Bruno Mars, Mark Nakama, ada CL, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga contoh tadi, semoga teman-teman dapat ya big picture-nya, kesamaan dari 3 contoh tadi, ada YouTube, ada e-commerce, dan ada Spotify, di mana tiga-tiganya ini punya satu kesamaan. Nah, satu kesamaannya ini adalah mereka bisa merekomendasikan kira-kira barang apa, kira-kira produk apa, kira-kira video apa yang sekiranya aku sebagai user itu bakal suka, aku bakal tertarik untuk melihat, untuk membeli, dan sebagainya gitu. Nah, di sini aku akan coba menjelaskan mengenai scope yang ada di dalam AI itu sendiri atau Artificial Intelligence. Nah, jadi Artificial Intelligence ini merupakan scope besar yang terdiri dari 2 subset. Ada machine learning dan deep learning gitu. Nah, kalau misalnya dari AI sendiri, itu bisa kita baca di sini any techniques that enables computers to mimic human intelligence. Nah, di sini AI itu merupakan kumpulan dari teknik-teknik atau metode yang sekiranya bisa membuat komputer ini meniru atau mimic human intelligence, meniru kecerdasannya kita sebagai manusia gitu. Nah, menggunakan logika dan if then rules, decision trees, dan machine learning gitu. Dan di sini tertulis including deep learning gitu. Nah, yang kedua, di sini ada machine learning, di mana machine learning ini merupakan subset dari AI yang isinya itu teknik-teknik yang lebih ke statistikal gitu, di mana teknik ini akan memudahkan sebuah mesin untuk meningkatkan, untuk improve dalam pengerjaan task gitu dengan experience. Nah, experience di sini kalau bisa aku artikan itu sebagai kayak data history. Nah, sama seperti yang sudah aku jelasin di YouTube tadi ya, kayak gitu. Nah, di dalam machine learning ini juga ada subset lagi, yaitu deep learning. Deep learning itu algoritma-algoritma yang memungkinkan sebuah software, gitu, sebuah mesin untuk melatih dirinya sendiri untuk perform task atau dalam pengerjaan tes-tes yang telah diberikan, misalnya kayak speech maupun image recognition gitu. Dan biasanya deep learning ini itu menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak layer dan juga menggunakan data yang banyak banget kayak gitu. Nah, di sini mungkin aku akan coba jelaskan lagi mengenai dari machine learning itu sendiri ya. Jadi machine learning ini itu butuh data dan algoritma untuk meniru, untuk mengimitasi gimana sih caranya kita sebagai manusia itu belajar. Nah, di ML ini juga digunakan
simple rule based automation gitu, menggunakan otomasi yang biasanya itu digunakan dalam proses yang terstandarisasi dan yang terprediksi gitu. Dan di ML ini bisa menghandle lebih banyak proses-proses yang lebih kompleks gitu. Kemudian di ML ini juga mereka akan bisa untuk belajar dan mengimprove diri mereka sendiri tanpa explicitly program, tanpa harus yang kayak benar-benar explicitly program ya gitu deh, untuk mendapatkan improvement yang lebih besar dalam hal akurasi dan efisiensi gitu. Nah, kalau bisa aku tarik kesimpulan sih sebenarnya. Kalau misalnya aku cari definisi dari para expert ya di sini, ada 2 orang expert yang aku ambil gitu, ada Arthur Samuel sama Tom Mitchell. Di mana Arthur Samuel itu bilang kalau the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Nah, jadi ML ini merupakan bidang studi yang bisa membuat komputer itu punya loh kemampuan untuk belajar tanpa benar-benar terprogram secara eksplisit kayak itu. Nah, kemudian dari Tom Mitchell ini sendiri juga bilang kalau a computer program is said to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P. If its performance at task in T as measured by P improves with experience E. Nah, sebenarnya maksudnya Tom Mitchell ini apa sih? Kalau boleh aku sederhanakan, sebuah program komputer itu diminta untuk belajar dari pengalaman dengan memperhatikan beberapa kelas dari tugas yang diberikan dan performa yang di sini pakai variabel P gitu ya. Jadi ketika performa dalam T itu dinilai dengan P, nanti akan diimprove, akan ditingkatkan dengan pengalaman yang dimiliki. Nah, untuk mudahnya dalam memahami ini, di sini aku juga sertakan ada diagram gitu ya, ada E untuk experience, T untuk task, dan P untuk performance gitu. Nah, di sini kita punya experience ya. Dari experience ini, data-data experience ini dilakukan proses untuk kita tugasi menjadi task atau T gitu. Nah, dari T ini akan dilakukan pengukuran performa oleh P, performance gitu. Nah, dari performance ini gimana caranya kita tuh bisa meningkatkan model atau sistem yang telah kita buat gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Dengan kita itu nanti bisa mengimprove lewat ini experience ini kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa aku tarik kesimpulan, machine learning ini sebenarnya adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari kita sebagai pengguna gitu. Kemudian next. Nah, sebenarnya ada apa aja sih komponen penting dalam ML gitu ya. Nah, komponen penting yang ada di dalam ML ini ada 3. Yang pertama ada data, ada features, dan algorithms. Nah, di mana 3 komponen ini tuh saling beririsan semuanya. Kemudian aku coba jelaskan juga ya satu-satu mengenai komponen ini. Nah, yang pertama ada data. Nah, data ini aku coba ambil contoh yang dari YouTube tadi gitu ya. Nah, gimana caranya YouTube itu tahu kalau aku ini suka loh video yang berhubungan tentang royal families. Nah,
mereka itu punya data. Datanya dari mana? Datanya itu bisa dari aku dari history video yang udah aku lihat, entah itu video yang emang berdurasi panjang atau shorts gitu ya yang ada di YouTube. Jadi mereka akan mengumpulkan data-data itu untuk di-generate, untuk mengeluarkan output yang berupa rekomendasi video tentang Royal Families kayak tadi gitu. Nah, makanya di sini dikatakan juga semakin beragam datanya dan semakin banyak datanya, itu akan lebih mudah dalam sebuah model atau sistem yang kalau kita buat itu dalam menghasilkan output gitu. Nah, sama kayak yang di YouTube tadi. Jadi semakin banyak aku melihat video yang bermain tentang Royal Families, nah YouTube itu juga akan semakin spesifik untuk merekomendasikan video-video yang memang berhubungan dengan Royal Families gitu. Kemudian yang kedua ada fitur gitu ya. Nah, jadi fitur ini itu bisa dikatakan juga sebagai parameter atau variabel. Nah, untuk contoh yang di fitur ini aku akan ambil contoh di prediktor cuaca, prediksi cuaca, di mana kalau misalnya kita lihat di apps weather-nya kita atau di mana di Google gitu ya. Nah, biasanya kan akan membutuhkan beberapa data gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa kasih contoh, di sini ada temperatur udara, terus habis gitu ada curah hujan, ada juga UV index, ada juga kelembapan, ada juga kecepatan angin. Nah, dari banyaknya fitur ini nanti akan menjadi sebuah parameter atau variabel yang akan dijadikan model atau sistem itu sebagai referensi. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa in other words, these are the factors for a machine to look at. Gitu. Nah, yang ketiga ada algoritma. Nah, setiap permasalahan yang akan kita buat atau yang ada gitu, itu sebenarnya bisa di-solve atau bisa diselesaikan differently atau bisa diselesaikan dengan solusi yang berbeda. Jadi misalnya problem A, solusinya ini nanti modelnya akan dibuat seperti ini. Nah, sedangkan problem B itu bisa jadi tidak menggunakan solusi yang sama dengan problem A karena ya ini yang ini tadi any problem can be solved differently dan itu tergantung dengan metodenya juga. Nah, metode yang kita pilih ini nanti akan berpengaruh banget di presisi, performa, dan ukuran dari final model yang kita buat tadi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teknik-teknik yang ada di machine learning gitu. Nah, di sini ada 3 subset gitu ya, atau 3 komponen di mind map ini. Yang pertama ada unsupervised, ada supervised learning, dan ada reinforcement learning yang selanjutnya akan kita bahas lebih detail ya. Nah, yang pertama di sini ada supervised learning, di mana kalau misalnya kita lihat langsung nih dari gambarnya, bahwa di gambar ini tertera bahwa kita tuh sebagai mahasiswa, kita sebagai murid gitu ya, kita belajar, kita diajarin, kita diawasi oleh guru atau dosen yang mengajar kita gitu. Nah, makanya di sini kan gambarnya kayak gini ya. Nah, gitu. Jadi gurunya ini yang akan menjadi pengawas atau sebagai supervisornya kita gitu sebagai mahasiswa. Nah,
Oke, lanjut lagi. Supervised learning ini itu algoritma yang paling sering kita temuin di dalam data science gitu. Jadi ini aku juga coba baca ya. Jadi supervised learning itu bisa diartikan sebagai pembelajaran yang diawasi. Nah, kenapa kok ada istilah diawasi? Karena algoritma ini emang dirancang untuk belajar melalui contoh. Kayak gitu. Next. Nah, gimana sebenarnya cara kerjanya dari supervised learning ini? Jadi, supervised learning ini itu belajar dari dataset yang telah kita punya, dari dataset yang telah terlabeli, itu nanti akan digunakan dalam memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Gitu. Dan algoritma ini juga bisa membandingkan outputnya dengan output yang diinginkan gitu. Dan algoritma ini bisa nyari kesalahan untuk memodifikasi dirinya itu. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita lihat di sini ada input yang berupa raw data yang benar-benar belum kita olah gitu ya, tapi sudah terlabeli. Nah, dari raw data ini itu bisa kita lakukan regresi maupun klasifikasi. Kayak gini. Nah, untuk regresi sendiri ini juga macam-macam, ada linear regression, locally weighted, terus logistic regression, non-linear regression, kemudian untuk classification juga punya banyak metode ya, kayak decision tree, naive bayes, terus rainforest, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada unsupervised learning. Nah, di sini unsupervised learning bedanya dengan yang supervised, di sini kita tuh belajar sendiri gitu ya. Makanya di sini gambarnya dia duduk, udah belajar sendiri sebelum ngopi gitu. Nah, untuk definisinya sendiri, unsupervised learning itu algoritma yang nggak membutuhkan data yang berlabel gitu ya. Jadi di algoritma ini itu nggak butuh yang namanya data training. Nah, kemudian algoritma ini tuh juga digunakan dalam mendeteksi pola dan pemodelan deskriptif yang tidak membutuhkan kategori atau output berlabel yang menjadi dasar algoritma untuk mencari model yang tepat. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, unsupervised learning ini belajar gimana sih sebuah sistem itu dapat menyimpulkan suatu fungsi untuk menggambarkan struktur tersembunyi dari data yang tidak terlabel gitu. Nah, jadi sistem ini sebenarnya nggak memprediksi output yang tepat gitu ya, tapi sebaliknya algoritma ini tuh dia akan mengeksplor data-data dan dia akan coba menarik kesimpulan dari kumpulan data itu untuk menggambarkan struktur yang tersembunyi gitu ya dari data yang tidak terlabel. Nah, di sini di unsupervised learning ini ada dua contoh ya, ada input yang memang berupa raw data, kemudian ada input juga yang berupa multidimensional. Nah, untuk yang input raw data ini, karena ini namanya unsupervised learning gitu ya, nah dia ini akan mencari, dia akan mengeksplorasi, dia akan nyari kesimpulan kalau ternyata data ini tuh kesimpulannya ini loh, data ini tuh bisa menyimpulkan ini gitu. Nah, sama juga dengan multidimensional input, di mana nanti di sini ada dimensionality reduction, jadi data-data yang sekiranya istilahnya kayak nggak guna, itu akan dibuang gitu. Nah, makanya di sini judulnya dimensionality reduction. Nah, tadi juga sudah di-mention mengenai clustering dan dimensionality reduction. Ada banyak metode gitu ya.
yang misalnya ada k-means, ada fuzzy k-means, spectral clustering, terus untuk dimension reduction-nya ada linear algebra methods, terus ada juga manifold learning methods gitu. Nah, selanjutnya ada reinforcement learning. Nah, kenapa kok gambarnya robot? Karena emang biasanya reinforcement learning itu diterapkan pada robot gitu. Nah, sebenarnya gimana sih atau sebenarnya apa sih arti dari reinforcement learning itu? Jadi algoritma ini itu memakai observasi yang dikumpulkan dari interaksi environment gitu ya untuk mengambil tindakan yang akan memaksimalkan output dan meminimalkan risiko gitu. Nah, kemudian algoritma ini juga dia akan belajar secara berulang, secara terus-menerus kayak gitu. Jadi ya ini balik lagi seperti yang ada di statement sebelumnya di mana dia ini akan memaksimumkan output dan meminimalkan risiko. Nah, kemudian di reinforcement learning ini ada agen yang nantinya agen ini akan belajar dari interaksi dengan lingkungannya. Gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya di sini ada flow ya, ada diagram di mana di sini ada input. Nah, dari inputnya ini itu akan dilakukan observasi, gitu ya, observasi dan masuk ke dalam flow-nya agent ini, di mana nanti agent ini akan coba menganalisis gitu ya dari input yang ada, coba diobservasi. Nah, nanti dari agent ini akan menghasilkan sebuah action, di mana action ini dia berupa, di mana action ini nanti akan menjadi output dari model itu sendiri. Dan kemudian nanti balik lagi flow-nya, jadi dari action ini nanti akan pasti akan berhubungan dengan environment-nya lagi, jadi nanti bisa masuk sebagai observation atau bisa masuk sebagai reward gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya bisa dibahasakan untuk menghasilkan model, algoritma ini tuh punya beberapa tahapan. Jadi sebagai antara lain agen yang untuk mengamati data input, untuk mengobservasi data-data yang sudah ada gitu ya dari input gitu. Nah, nanti agen ini akan melakukan suatu tindakan dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, jadi setelah keputusannya ini diambil, agen ini akan memperoleh reward atau penguatan dari lingkungan yang ada ini, gitu, lingkungan yang di luar sistem ini. Nah, kemudian nanti akan mengamati input dan proses pengambilan keputusan kembali dilakukan gitu. Tapi bedanya di sini ada tambahan penguatan dari environment. Jadi hasil keputusan yang diambil itu lebih akurat. Nah, kok bisa aku summary ya dari 3 model tadi itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kita bisa lihat yang pertama perbedaannya dari input dan output. Untuk inputnya sendiri di supervised learning itu inputnya ya berupa data-data yang memang sudah terlabeli. Nah, kemudian untuk unsupervised learning, inputnya ya berupa data-data tanpa label gitu. Nah, kemudian untuk reinforcement learning sendiri ini ada tindakan gitu. Nah, kemudian perbedaannya di sendiri antara yang ini tertulis di sini ada supervised learning dan reinforcement itu. Jadi kalau di supervised ini itu kan ada target ya, dimana target ini setelah diolah, oh ternyata ada error nih. Nah ya udah berarti kita harus melakukan pengolahan lagi
gitu. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalkan error yang ada. Nah, sedangkan untuk reinforcement ini sendiri, dari tindakan itu kan akan dilakukan evaluasi. Nah, kemudian dari input tadi itu, dari output tadi itu kan pasti nantinya akan berhubungan lagi dengan observasi dari lingkungan gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan digunakan sebagai penguatan dari model yang dihasilkan gitu. Nah, sedangkan untuk outputnya sendiri ini juga beda-beda. Untuk supervise ini biasanya outputnya nanti akan mapping gitu ya, hasilnya berupa mapping. Untuk unsupervised itu classes, dan kemudian untuk reinforcement sendiri berupa action atau tindakan. Nah, kemudian next-nya di sini kira-kira skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk belajar mengenai machine learning. Nah, di sini ada 3 skill set dasar yang udah aku rangkum, gitu, di mana yang pertama ada matematika, basic programming, dan data modeling. Nah, kalau yang matematika ini sendiri, kita akan biasanya tuh akan lebih sering pakai yang namanya statistika dan probabilitas. Terus kemudian ada matematika terapan dan algebra gitu. Jadi dari ilmu yang matematika ini akan digunakan dalam pembuatan algoritma sekaligus juga dalam melakukan prediksi kejadian yang akan datang gitu. Nah, kemudian untuk basic programming sendiri, nah kalau yang aku baca basic programmingnya itu tergantung preferensinya teman-teman, tapi biasanya yang digunakan itu bahasa Python gitu ya. Nah, kemudian basic seperti apa sih yang dibutuhin gitu ya. Jadi yang dibutuhin itu kayak data structures, terus algorithm, di situ ada computability and complexity, kemudian ada computer architecture gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada data modeling gitu. Nah, kenapa kok kita butuh yang namanya ilmu mengenai data modeling? Karena kita di sini itu harus bisa juga menganalisis model data yang tidak terstruktur. Nah, jadi dari data modeling ini nanti akan memungkinkan kita untuk identify struktur data yang mendasari ini dalam nantinya akan pembuatan keputusan kayak gitu. Dan bisa juga data modeling ini untuk menemukan pola dan mengisi kesenjangan atau gap di antara tempat-tempat di mana data itu tidak ada. Nah, kemudian yang mungkin akan aku highlight di sini itu adalah yang paling utama adalah niat dan konsisten. Gitu. Nah, kenapa kok aku bisa katakan niat dan konsisten? Nah, karena sebenarnya ini tuh berlaku untuk di segala hal, nggak hanya di machine learning aja, karena ketika kita sudah niat untuk mengerjakan sesuatu, atau kita sudah niat untuk belajar mengenai sesuatu hal baru, di situ kita akan lebih mudah untuk konsisten, untuk selalu on track dalam belajar, misalnya dalam hal ini belajar ML ya, dalam belajar ML secara terus menerus gitu. Jadi gimana caranya kita tuh menemukan enjoyable moment gitu ya dalam mempelajari atau dalam melakukan suatu hal gitu. Jadi makanya di sini aku tulis yang penting itu sebenarnya niat dan konsisten. Kemudian nggak kerasa udah sampai ke slide di Q&A, udah sampai di sesi Q&A. Silakan teman-teman
Mungkin ada pertanyaan bisa langsung drop aja di kolom chat kayak gitu. Mungkin bisa aku tunggu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, kira-kira ada yang mau didiskusikan bareng-bareng? Misalnya tanya, aku belajar ML dari mana gitu, atau kira-kira ada nggak sih rekomendasi course yang bisa kita pelajari gitu. Nah, bisa bisa langsung drop pertanyaan aja di kolom chat ya. Oke, makasih untuk pertanyaannya Zulhan. Biasanya referensi aku untuk belajar ML itu ada di Digital Garage-nya Google. Sebentar, aku coba cari. Nah, menurutku di sini dia tuh juga bagus ya, dan ini juga udah disediakan oleh Google. Jadi ini Machine Learning Crash Course with TensorFlow APIs gitu. Jadi di sini dia tuh benar-benar kayak course yang self-paced learning gitu sih. Jadi nggak ada yang kayak timeline kita tuh harus belajarnya sejauh apa, secepat apa gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngatur pace-nya kita sendiri itu kayak gimana. Nah, mungkin bisa aku coba kasih tahu ya di sini. Jadi di sini tuh ntar ada video-video gitu, terus habis itu nanti juga ada exercise-nya juga, ada juga summary-nya gitu. Nah, dan di sini tuh kayak bener-bener lengkap gitu loh. Jadi ada introduction to ML, kemudian ada production ML system, terus ML system in real world, dan lain sebagainya gitu. Terus abis gitu aku belajar juga sebenarnya dari YouTube sih. Dari YouTube itu juga banyak banget mengenai machine learning gitu. Jadi, tapi biasanya yang aku cari itu lebih spesifiknya itu lebih ke machine learning dan data science sih gitu. Jadi aku coba kasih tahu ya channel yang menurutku oke. Bentar. Hmm.
Di sini tuh kalau misalnya kita mau nyari channel yang berbahasa Indonesia itu sebenarnya banyak banget ya. Nah, aku tuh kemarin subscribe yang di Indonesia Belajar ini. Jadi mentornya ini dia tuh jelasinnya benar-benar yang apa istilahnya, benar-benar pakai bahasa yang udah dipahami gitu sama kita. Nah, terus aku juga nge-subscribe ini Fireship. Jadi di Fireship ini tuh benar-benar macam-macam sih sebenarnya videonya. Jadi berhubungan dengan coding juga ada ML juga. Jadi benar-benar macam-macam sih di sini. Dan dia tuh juga pakai istilahnya narasi yang udah dipahami sama beginner kayak gitu sih. Jadi banyak banget sih ini contoh-contohnya kayak gitu. Nah terus oh ya ini di Simply Learn. Di Simply Learn itu juga benar-benar banyak banget topik-topik yang bisa kita pelajari, nggak hanya di machine learning. Jadi contoh yang pernah aku tahu tuh ada kayak cyber security, terus ada ini artificial intelligence, ada blockchain, terus ada OS tutorial gitu, digital marketing, programming, dan macam-macam. Dan Simply Learn ini juga punya aplikasi di App Store, di Play Store. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih suka belajarnya by apps gitu, nah bisa aja download yang di Simply Learn ini. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu kan di Bisa itu juga ngasih free course gitu ya, dan itu juga macam-macam. Jadi untuk memperkaya ilmu yang udah kita dapat dari free course itu biasanya aku coba cari-cari yaitu dari YouTube atau enggak dari yang Google Digital Garage kayak gitu. Gimana dari Zulhan, ada feedback? Oke, makasih Zulhan. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi gitu? Boleh banget. Oke, makasih Rehan untuk pertanyaannya. Kak, untuk orang yang baru belajar machine learning, Kak, enaknya mulai dari mana? Kalau dari aku pribadi itu, um, untuk benar-benar mulai ya, kalau aku dulu tuh first step itu coba cari introduction to machine learning gitu. Jadi kita coba pahami sebenarnya konsep dasar dari machine learning itu kayak gimana. Jadi video yang singkat dulu gitu. Jadi kita udah dapet nih big picture-nya dari machine learning itu konsepnya seperti apa, machine learning itu mempelajari tentang hal apa. Nah kemudian ketika memang aku sudah tertarik dengan topik itu, nanti aku akan coba cari ke course atau mini bootcamp yang memang sudah terstruktur belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya cuman belajar dari buku terus tanpa ada kayak misalnya visualisasi yang memadai gitu, kalau dari aku sendiri sebenarnya bingung sih kalau cuman belajar dari buku aja atau bacaan atau e-book gitu ya. Jadi aku biasanya ikutan mini bootcamp atau course yang memang sudah punya silabus yang terstruktur gitu. Nah, jadi
teman-teman bisa cari aja kira-kira course atau sebenarnya di YouTube juga ada sih. Di YouTube itu yang mempelajari ML kemudian dijadikan playlist dan benar-benar urut itu sebenarnya juga bisa. Jadi feel free to explore aja di Google gitu. Kira-kira menjawab nggak, Rehan? Oke, thank you Rehan untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Apa ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, mungkin bisa aku tunggu sampai jam 2 lebih 8 ya, sebelum aku tutup. Kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang ingin diskusi bareng lagi, bisa langsung drop questionnya di chat box, oke? Oke, karena sudah menunjukkan pukul 2 lebih 9, aku akan closing ya, teman-teman. Sebentar. Oke, di sini aku ada satu quotes yang menarik gitu ya dari Henry Ford, di mana beliau berkata bahwa anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Sedangkan anyone who keeps learning is young. Terima kasih dan see you next time ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau connect dengan aku di Instagram bisa di Sabit aku, sedangkan kalau misalnya di LinkedIn bisa di Sabita Kanaya Oktamutia. Mungkin sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih juga dari Madong. Thank you juga Taufik, thank you sudah datang ya.